Gimana nih kabarnya teman-teman? Pasti sehat kan? Udah siap belum buat ngelanjutin acara hari ini, sesi sharing dan healing tentang nulis buku? Siap. Siap, Kak. Siap, Kak. Wah, senang banget nih lihat reaksinya. Yang hari ini, sesi sharing kita akan ada pembicara yang keren banget, yaitu Kak Amelia Kartikawati. Sebelumnya, biarkan saya perkenalkan diri. Nama saya Rindang Ajeng Fitria. Bisa dipanggil Rindang. Sebelum kita masuk ke sesi sharingnya, bisa saya membaca kurikulum vitae dari Kak Amelia Kartikawati. Nih. Kak Amelia Kartikawati. Wah, bisa dilihat nih work experience-nya banyak banget. Dari education specialist di Kuiper, terus jadi penulis buku TOEFL, sama English teacher nih. Banyak banget, keren kan pembicara kita hari ini. Gimana teman-teman? Mungkin kalian bisa termotivasi dengan pembicara kita hari ini. Kak Amelia ini dari lulusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Semarang dengan GPA-nya 3,77. Wah, keren banget nih pembicara kita. Terus ini novel-novelnya yang ditulis oleh Kak Amelia Kartikawati. Mungkin salah satu dari teman-teman udah pernah baca novelnya Kak Kartikawati? Pasti novel-novelnya bagus nih. Oke. Untuk selanjutnya, saya persilahkan buat Kak Amelia Kartikawati bisa memulai sesi sharing tentang healing menulis buku. Silahkan Kak Kartika. Oke. Terima kasih Mbak Rindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang hadir lumayan banyak ya. Misalnya teman-teman nih malu open mic, bisa jawabnya sambil chat ya teman-teman. Karena kita tahu loh, salam itu dijawabnya harus kan, hukumnya apa? Wajib kan teman-teman? Bener nggak? Benar, Pak. Benar. Jadi usahakan dibalas, karena sesuatu yang baik diterima dengan baik, nanti harapannya akan kembali ke kalian baiknya. Setuju nggak nih teman-teman? Setuju dong pasti Kak. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak untuk BEM FBBA. Oke, terima kasih Alvina dan teman-teman. Terima kasih buat Liana dan teman-teman semuanya di BEM FBBA Unimus. Seneng banget balik ke Unimus dengan membawa istilahnya pengalaman. Jadi yang perlu digarisbawahi teman-teman di sini ada 50 orang. Wow. Yang perlu digarisbawahi adalah aku di sini nggak mau ngajarin kalian, karena kalau soal pintar teman-teman, aku percaya banget teman-teman di sini tuh udah pintar. Setuju nggak? Setuju nggak kalian pintar teman-teman? Setuju, Kak. Setuju dong pasti Kak. Amin, setuju. Amin. Benar teman-teman. Soal pintar semua orang pintar, tapi kalau pintar doang itu no teman-teman. Kita harus cerdas, kita harus punya strategi. Nah, salah satunya apa? Sekarang pagi ini kita bahas tentang healing. Ya, strategi untuk healing itu salah satunya dengan menulis. Entah itu menulis buku, nulis
updatean story itu juga udah termasuk teman-teman. Nah aku mau lanjut nih, next coba buat ini panitianya. Oke, ini sedikit sih tadi Mbak Rindang udah bacain tentang CV-nya aku. Tapi di sini aku mau tekankan teman-teman bahwa aku ini lulusan pendidikan bahasa Inggris Unimus. Jadi kalau teman-teman dari Unimus ini semua, ada yang dari luar Unimus nggak? Kayaknya tadi ngeliat ada yang dari luar Unimus. Bisa chat kalau luar Unimus. Ada kayaknya. Ada. Iya, Kak. Oke, dari mana kalau boleh tahu? Oh, Universitas Gunadarma loh bahkan. Oke, terima kasih. UNUT ada, Udayana, Poltekkes Padang, luar biasa, Palembang, UIN Malang. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Ada dari ITS juga. Nah, di sini saya senang banget ketemu sama kalian yang pastinya tadi ya, saya nggak akan ngajarin kalian karena kalian udah pinter, bahkan kalian luar biasa universitasnya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, yang pertama saya lulusan pendidikan bahasa Inggris. Terus juga saya punya background psikologi. Meskipun teman-teman saya harus dengan sesali bilang kalau saya S2-nya nggak kelar istilahnya. Nah, kenapa Kak nggak kelar kok ditulis di sini? Nah, nanti kita jelaskan. Nanti teman-teman akan dengar dari saya kenapa saya bangga nulis saya punya background psikologi, tapi saya sangat sesalkan saya belum berhasil dapetin gelar itu. Nah, teman-teman kalau punya Instagram silahkan boleh di-follow, nanti minta fallback boleh. Silahkan tag kalau misal mau update Instastory, senang banget. Dan teman-teman ini sedikit hasil karya saya selama dari tahun 2012 sampai sekarang. Jadi kalau dihitung-hitung teman-teman, ini saya tuh udah lumayan berumur teman-teman kalau dibanding sama kalian. Bener gak nih? Ini semua pada anak-anak 2000-an gak nih? Betul gak teman-teman? Betul. Bener. Nah, oke, silakan boleh dilanjut, Pak Admin, Bu Admin. Silakan dilanjut slide-nya. Oke, salah satu yang mau saya share di sini, saya bukan ngajarin ya, tapi share aja ke teman-teman semua bahwa di sini dengan menulis selain saya sembuh istilahnya ya, saya juga berhasil istilahnya dapat cuan dari menulis itu. Terus dapat apa? Dapat istilahnya dapat pengakuan. Ini lo nulis dan bisa dikenal dengan itu. Tapi yang utama untuk siang hari ini atau pagi hari ini teman-teman, kita nanti akan bicara tentang gimana sih kita bisa sembuh dari segala kerumitan hidup yang kita rasakan. Tapi sebelum kita lanjut nih teman-teman, teman-teman ngerasa nggak sih lagi punya masalah hidup atau ada yang nggak punya sama sekali masalah hidup? Banyak, Kak. Banyak. Lagi punya masalah hidup atau kalian yang jadi beban hidup nih, beban keluarga misalnya. Ada nggak sih kalian yang ngerasa kayak gitu? Jadi beban keluarga gitu. Bener banget, Kak. Ayo kita Oke teman-teman, salah kalian mau beban keluarga, beban gebetan, beban pacar, nggak masalah sama sekali. Kita hari ini adalah mengenali itu semua dan gimana caranya. Kalau kita punya beban, ya kita cari solusi. Boleh next slide-nya? Oke. Teman-teman di sini mungkin yang background-nya bahasa Inggris ya teman-teman. Tahu dong healing itu artinya sembuh atau penyembuhan, benar nggak? Kalau teman-teman tahu, nah healing di sini yang namanya sembuh atau penyembuhan berarti ada sesuatu atau yang membuat teman-teman ini sakit istilahnya. Nah, kalau pagi ini kita akan bahas ke kesehatan mentalnya teman-teman. Saya tadi cerita, saya punya background psikologi, S2 Sains Psikologi. Nah, saya mau sedikit bagi ilmu yang saya dapat dan tentu aja beberapa pengalaman saya untuk gimana saya ini fight untuk yang namanya mental health itu. Jadi di sini yang mau ditekankan adalah teman-teman, mental health itu bukan sekedar tentang kalian nggak punya penyakit mental, kalian nggak punya mental illness, itu bukan tentang itu doang. Tapi tentang gimana kalian punya kemampuan mengatasi tantangan hidup kalian dengan kuat. Terus di sini hubungannya lagi healing mental health, kita langsung ke self healing alias sembuh secara mandiri teman-teman. Jadi teman-teman harus paham nih, ketika teman-teman ngerasa nih beban hidupnya luar biasa, entah itu misal skripsi, ada nggak nih yang lagi skripsi? Ada nggak? Terus misalkan teman-teman nih lagi
pandemi Kak, ini PPKM, nggak punya uang, nggak punya kerjaan, istilahnya, tapi bayar kuliah mungkin tetap jalan, makan tetap jalan. Nah itu adalah masalah hidup yang luar biasa. Atau mungkin lagi dalam masa-masa ini, cinta yang bikin kalian, kenapa sih cinta itu kayak gini, kayak gitu. Misalnya kalian ditinggal gebetan, atau baru putus, atau mungkin misal kalian bingung, kok Kak, kok aku nih 25 tahun, 20 tahun hidup aku, kok aku jomblo terus. Mungkin ada yang ngerasa kayak gitu. Nah, teman-teman di sini yang mau Kamel sampaikan adalah self healing atau penyembuhan diri kita itu atas luka batin atau masalah-masalah teman-teman semuanya sebaiknya memang dilakukan secara mandiri dulu. Pertama, istilahnya langkah pertama kita harus fokus sama diri kita sendiri. Kenapa teman-teman? Jadi gini, kalau teman-teman tahu istilah ketika kamu patah hati, maka langkahkan kakimu. Pernah dengar nggak istilah kayak gitu? Kalau misal teman-teman belum pernah dengar, Kamel kasih tahu ya. Jadi kayak gini teman-teman. Ketika hatimu patah, kadang-kadang tuh kamu langsung ngerasa, oh berarti aku harus traveling. Entah itu traveling di luar kota, atau entah itu kamu tinggal ke kafe, atau misal kamu pergi sama teman-teman kamu. Happy-happy sama teman-teman kamu untuk melupakan masalah hidup kamu. Tapi yang di sini yang mau Kamel sampaikan adalah ketika kamu fokus ke kehidupan yang eksternal, kamu sembuh dengan cara lari dari itu semua, itu nggak bakal nyembuhin. Kalian cuma akan ngelupain sesaat aja. Setelah kalian main keluar, senang-senang sama teman-teman, kalian lupa. Tapi ketika kalian udah kembali, misal ke kos, ke kamar kalian merasa hampa lagi teman-teman. Bener nggak? Kalian sering banget kayak gitu. Bener. Alfariza. Terima kasih Devianti. Rahma Devianti Alfariza. Jadi teman-teman yang mau Kamel tekankan adalah ketika kalian punya masalah, terutama berhubungan dengan mental kalian cari itu ke diri kalian. Jangan kalian terus istilahnya denial atau melakukan penyangkalan diri. Nah, silakan next slide. Oke teman-teman. Ketika teman-teman itu udah cukup nih bilang dengan ketika hatiku patah maka aku akan izinkan kakiku melangkah. Misalnya kayak gitu. Kalau aku sedih berarti aku harus keluar cari sesuatu udara segar dan lain-lain bersama teman-teman aku rame. Tapi yang perlu teman-teman tekankan, jangan pernah lupa untuk nanya ke diri sendiri, ngobrol ke diri sendiri, kenapa aku terluka? Kadang-kadang ketika kita terluka, entah kita lagi ini ya mungkin masalah terluka karena mungkin ini aja ya, karena dosen misalnya. Kalian lagi skripsian, terus kalian bimbingan. Ternyata dosen kalian mungkin ada suatu kata yang kurang menyenangkan untuk kalian yang bikin diri kalian down. Nah, pernah nggak nih ada dosen yang tiba-tiba tuh kalian udah ngerjain skripsi bab 1, 2, 3, nggak taunya komennya bikin hati kita sedih. Ataupun skripsi atau tugas kayak gitu. Nah, pernah. Nah, yang ini kita harus cari tahu, kenapa aku terluka dengan kata-kata dosen aku. Itu harus kalian cari tahu. Jangan terus kalian ngerasa, dosen aku jahat nih. Karena dia kayak ngata-ngatain aku, padahal aku semalaman untuk ngerjain ini. Tapi lihat lagi ke diri kalian, kenapa aku terluka dengan kata-kata itu? Satu, apakah kata-kata itu ngebikin aku jadi malas ngelanjutin skripsi? Kalian mesti berpikir seperti itu. Coba next slide ya. Oke, lanjut, next. Slide-nya boleh dilanjut? Oke. Lanjut lagi. Oke, yang pertama teman-teman, tadi masih hubungannya ya. Jangan denial teman-teman. Jangan pernah menyangkal diri kalian. Oh, aku nggak apa-apa kok dengan tadi dosen aku ngomong hal yang nggak enak. Misal dengan teman aku yang misalnya body shaming. Kayaknya body shaming. Tapi disampaikan dengan bercanda. Tapi aku terluka. Iya, kalian jangan denial. Nggak apa-apa deh. Aku kan nggak baperan, nggak apa-apa dia body shaming. Misal kamu gendut. Nggak apa-apa. Kalian mulai menyangkal bahwa kalian tuh terluka dengan kata-kata itu misalnya. Nah yang kedua adalah teman-teman, kalian harus sadari dan terima luka itu teman-teman. Setelah tahu kenapa aku terluka, karena aku kalau dapat omongan gak enak, aku langsung down. Kita udah dapat alasannya.
Terus jangan denial, terima luka itu, oh sekarang detik ini aku lagi terluka. Terus yang ketiga, next slide. Diklik. Admin. Oke, setelah itu lagi teman-teman, cari tahu lagi kenapa. Oke, aku terluka, aku nggak suka, nanti aku down. Lalu kalian telisik lagi lebih dalam. Terus kalau kalian down, kenapa gitu? Jadi kalian mulai menggali ke diri kalian, apa sih kerugian yang akan kalian dapatkan ketika kalian benar-benar memikirkan luka itu sebagai luka batin. Tapi ketika kalian di titik nomor 3 ini udah nggak ketemu nih, misalnya aku terluka, terus aku nanti kalau terluka aku down. Ketiga teman-teman, silahkan kalian cari tahu lagi. Terus kalau aku down, aku kenapa? Oh, kalau aku down biasanya aku jadi nggak nafsu makan misalnya. Aku jadi sakit misalnya secara fisik. Nah, itu kalian mulai berpikir solusinya teman-teman. Tapi kalau di titik nomor 3 kalian udah nggak nemu nih, kenapa kalau aku down? Terus kalian jawabnya gini, ya kenapa emangnya ya kalau aku down? Ya nggak apa-apa sih, tinggal ya udah move on aja lanjut. Kalau kalian sampai kayak gitu, ya udah kalian jangan kategorikan itu sebagai luka batin. Kalian mulai lupakan. Tapi kalau nomor 3 kalian udah ketemu lagi masalahnya, silakan mulai cari solusi. Kadang-kadang kalian pernah nggak sih punya teman yang curhat nih, misalnya tentang pacarnya. Aduh, pacarnya selingkuh misalnya. Terus kalian ngasih solusi ke teman kalian. Sampai sambil nangis-nangis kayak gitu. Tapi jawaban teman kalian, tapi aku masih sayang sama dia. Pernah nggak kayak gitu kalian? Ketemu teman kalian yang kayak gitu, atau mungkin kalian yang kayak gitu? Pernah, Sinta. Nah, ataupun kalian yang kayak gitu, atau teman kalian yang kayak gitu, yang jelas yang pusing itu yang dicurhatin teman-teman. Kita udah berasa nih cari solusinya, aduh teman aku diselingkuhin, aku cari solusinya, gini. Tapi besoknya mereka ketawa-ketawa bareng sama pacar mereka dan bilang, aku masih sayang. Nah, ini adalah tipe-tipe orang yang denial tadi, gak berpikir solusi. Kalau kalian tahu kalian dirugikan, ya udah cari solusi. Kecuali kalau kalian oke dengan perselingkuhan, itu beda lagi. Dan jangan pernah mengeluh kalau kalian gak mau cari solusinya. Nah, yang terakhir adalah cari bantuan, teman-teman. Kalau tadi hubungannya dengan self-healing atau menyembuhkan secara mandiri, tapi kalian ternyata nggak bisa, berarti ya udah, nggak masalah. Kalian mulai cari bantuan. Psikolog itu bayar, bener nggak teman-teman? Psikiater itu bayar, bener nggak teman-teman? Jadi teman-teman, usahakan teman-teman sebelum teman-teman memulai dan memutuskan untuk ke psikolog atau psikiater, coba cari bantuan orang terdekat dulu yang istilahnya gratis. Siapa sih yang nggak suka gratis? Bener nggak sih Winda? Dan teman-teman semua, saya pun suka gratis. Makanya cari orang terdekat dulu. Kalau kalian nggak punya orang terdekat atau sangat-sangat introvert, coba kalian cari artikel-artikel YouTube yang mungkin bisa bantu kalian. Jadi jangan sampai kalian terus fokus sama luka batin, tapi fokus sama solusi. Seperti itu teman-teman. Ayo next slide, Pak Admin. Oke teman-teman, ini ada gambar kelihatan di layarnya kalian. Back dulu. Kelihatan di layarnya kalian. Kalau kalian lihat gambar ini teman-teman, satu kata yang ada di pikiran kalian, coba ketik di chat. Atau mungkin ada yang mau open nih. Apa aja yang kalian rasain ketika lihat gambar ini? Sepi, tenang, damai. Oke. Ada yang ngomong sepi, damai, ada yang ngomong tenang, sunyi. Nah, teman-teman, semua kata yang keluar dari chatannya teman-teman ini atau dalam hatinya teman-teman yang pada masih malu untuk open mic atau ngechat, itu adalah bentuk cowoknya lagi berduaan. Oh iya, itu ada Pak Gojek di pojok ya. Nah, semua kata yang muncul dari teman-teman ini adalah salah satu bentuk visualisasi diri dari mentalnya teman-teman saat ini. Tadi yang bilang sunyi, sepi, mungkin tadi malam dia lagi ngerasa nggak enak dengan dirinya sendiri. Yang ngomong dengan tenang, damai kak, mungkin tadi malam dia baru di chat gebetannya. Jadi ngelihat hal kayak gini dia ngerasa tenang. Mungkin seperti itu.
Tadi yang fokus sama 2 orang cowok di sebelah kiri, mungkin dia ngerasa bahwa masalah hidup aku mungkin ada, tapi aku lebih fokus ke orang lain daripada aku ke diriku sendiri, mungkin seperti itu. Ada yang ngerasa dingin. Mungkin itu visualisasi diri dari teman-teman nih, Alifah misalnya yang ngerasa dingin, mungkin fokus ke jalannya, oke. Mungkin yang ngerasa dingin, mungkin tadi malam atau setiap malam senangnya di luar nggak pakai jaket, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal yang paling kalian ingat yang ada di dalam diri kalian, sehingga kalian keluarnya kata-kata seperti itu, teman-teman. Nah, yang mau Kak Amel sampaikan adalah teman-teman, inilah cara kita memandang sesuatu, teman-teman. Jadi jangan pernah kalian menyalahkan seseorang yang punya mental illness. Gini teman-teman, kadang kan ada ya jokes-jokes yang bilang, alah ini tuh apa sih sok-sokan mental illness, paling dia tuh ini sok-sokan aja biar nge-hype, biar kayaknya tuh dapat simpati dan lain-lain. Yang mau Kamel sampaikan adalah kita nggak pernah tahu teman-teman apa yang sebenarnya dirasakan oleh teman kita. Nah, kurang ibadah makanya mental illness. Nah, ini adalah salah satu kalimat yang mungkin, mohon maaf ya, yang mungkin bisa ngebuat orang-orang yang mental illness itu takut untuk speak up. Karena kalau soal ibadah, teman-teman, itu kembali lagi ke diri kita. Kamel percaya di sini semuanya beriman, beragama, apapun agamanya kalian. Tapi yang mau Kamel sampaikan, serius ya, ini salah satu triknya Kamel juga, apapun ibadah kalian, apapun agama dan keyakinan kalian, setelah benar, Wayan, dibilang lebay. Selalu kalian setelah selesai ibadah, mohon sekali untuk doa ke Tuhan. Tuhannya apa, Kak? Tuhannya apa lagi? Doanya apa, Kak? Doanya gini, teman-teman. Tuhan, tolong jauhkan aku dari rasa malas. Pernah nggak ada yang kepikiran berdoa kayak gitu? Kalau enggak, Kamel kasih tahu hari ini. Pernah? Oke, bagus, Ferbia. Dan itu harus kita lakukan. Loh, kenapa Kak aku harus doanya gitu? Tuhan, jauhkan aku dari rasa malas. Karena begitu rasa malas itu dicabut, teman-teman, dari diri kalian sama Tuhan, kalian itu jadi nggak punya rasa malas, terus kalian jadi mau usaha. Entah kalian dari kondisi yang kurang nih, mentalnya misalnya lagi down-downnya, kalian jadi nggak malas untuk cari solusi. Entah kalian lagi happy-happynya, kalian jadi nggak malas untuk berbagi kebahagiaan sama orang lain. Nah, tapi hubungannya di era sekarang, sosial media, kadang kita mau berbagi kebahagiaan itu suka ragu. Ragu kenapa, Kak? Nanti dibilang pamer, Kak. Bener nggak? Nah, bener. Tapi di sisi lain, kalau kita mau berbagi kesedihan, sekedar update status, kalau itu memang cara self-healingnya kalian, sedih, update status, dibilang galau, bener Rahma. Dibilang apaan sih, ngumbar aib. Kita ini di zaman yang serba salah loh teman-teman. Tapi di sisi lain teman-teman, kita jangan pernah fokus sama masalah-masalah ini. Justru teman-teman ketika ada masalah, Kamel selalu bilang, carilah solusi, jangan fokus ke masalah. Dan teman-teman, yang penting banget harus didengar adalah, mulailah beradaptasi dengan era sekarang. Beradaptasi gimana, Kak? Adaptasi aja teman-teman. Misal self-healing kalian adalah dengan update status, dengan ngerekam diri kalian nangis misalnya. Bener, beda-beda self-healingnya. Dengan ngerekam diri kalian nangis misalnya. Kalian coba deh rekam, mungkin kalian punya second account, atau apapun itu yang kiranya bikin kalian lebih tenang. Nah, tapi beda lagi kalau dalam diri kalian ngerasa, aku harus pamer nih kalau punya kebahagiaan. Mungkin ada motivasi yang kalian tuju. Aku pamer kalau aku habis beli iPhone 12 biar gebetan aku yang dulu nolak aku nyesel. Itu beda lagi teman-teman. Kalian punya motivasi tersendiri. Tapi yang pertama dan utama teman-teman, tolong jangan terdistraksi atau terganggu dengan omongan orang lain teman-teman. Karena gini teman-teman, orang lain atau teman ya, kalau musuh kita udah nggak bisa bahas, karena musuh pasti ya nggak suka sama kalian. Kalau teman, sahabat, tolong juga kalian jangan pernah terdistraksi. Kenapa? Karena ibarat gini teman-teman. Ketika kalian nanti mungkin ini yang masih kuliah atau udah kerja atau kayak gimana, misal kalian daftar di satu perusahaan sama-sama teman kalian nih. Teman kalian keterima, kalian enggak. Emangnya teman kalian mau nungguin kalian teman-teman?
Enggak, teman-teman. Paling teman kalian cuma bilang, semangat ya. Ya dia lanjut jalan ke perusahaan itu, kerja. Apakah kalian semangat ketika disemangatin teman kalian dengan kata-kata seperti itu? Tentunya enggak, teman-teman. Enggak, kalian nyesek, ada irinya, ada dengki. Pasti itu. Bener, berasa diejek. Nah, yang Amel sampaikan adalah jangan terdistraksi orang lain, meskipun itu teman. Kenapa? Kalau kalian sukses suatu hari ya, ibarat kalian sukses, mentalnya sehat, finansialnya sehat, kalian mungkin ikhlas bantu orang lain, bantu keluarga kalian, bantu orang lain yang membutuhkan. Tapi belum tentu teman-teman kalau kalian yang gagal, orang lain yang sukses itu mau bantu kalian. Paham nggak sampai sini? Jadi kasarannya teman-teman, mereka itu, nah bener banget Melisa, mereka itu yang ngomong kayak gitu, kalian jangan sampai terdistraksi. Fokus ke diri kalian, temukan solusi. Self healing aku apa ya kalau aku lagi pusing? Ya udah cari solusi, kerjakan. Terus lanjut, next slide dong, Kak Admin. Oke. Ini yang tadi Kak Amel bilang dan harus kalian garis bawahi kalau perlu jadiin screensaver. Mulailah beradaptasi dengan luka itu teman-teman. Jangan pernah denial. Aku nggak terluka kok. Jangan. Harus adaptasi dengan luka itu. Tapi adaptasi terus bukan terus kalian merasa nikmat dengan luka itu. Bukan. Tapi carilah solusinya teman-teman. Artinya kalian adaptasi dengan luka itu dengan tidak mengeluh. Karena mengeluh itu susah banget emang diilangin. Tapi tolong kalau kalian mengeluh nggak ada kasih kontribusi untuk hidupnya kalian, ya tinggalkan. Oke, lanjut, diklik. Oke, orang-orang bilang time will heal. Ini anak bahasa Inggris semua atau enggak nih? Coba dong di chat. Ada yang non bahasa Inggris enggak jurusannya? Kalaupun kalian enggak dari pendidikan bahasa Inggris atau enggak bisa bahasa Inggris, oke, Alifan non. Tapi Kak Amel yakin kalian tahu ini ada matematika. Ini artinya apa? Kamel yakin, kalian pasti tahu bahasa Indo. Oke. Oh, ada yang belum tahu artinya, ada yang kimia, perpus. Oh, gini teman-teman, time will heal. Ada dari Nautika, oke. Time will heal. Waktu yang akan menyembuhkan. Ini kalimat klise sekali teman-teman, tapi mohon maaf teman-teman. Benar Fauzia, waktu yang akan menyembuhkan. Mohon maaf teman-teman. Kak Amel kasih tahu satu pandangan yang lain, silakan diklik. Kak Admin. Apakah kamu setuju? Kalau Kak Amel ditanya kayak gitu, Kak Amel nggak setuju. Kenapa Kak? Lihatlah di layar teman-teman. Waktu nggak akan dengan begitunya nyembuhin kalian, luka kalian. Bahkan kalian sakit, misalnya tangannya habis kena pisau pun, ini yang simple ya, sakit fisik. Tapi yang bikin sembuh itu adalah apa yang kamu lakukan selama waktu itu berlangsung. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ibarat abis ngiris bawang, tangannya keiris, berdarah, terus teman-teman duduk dengan bilang, waktu akan menyembuhkan tangan aku yang berdarah. Itu kalian berarti pinter, tapi gak cerdas. Lah masa ya tangan kalian sembuh dengan sendirinya, gak pakai obat merah, gak pakai Hansaplast istilahnya? Ya bukan kayak gitu. Kalian habis patah hati, sedih banget. Ya udah, aku pasti bisa move on suatu hari nanti. Waktu akan menyembuhkan, tidak. Waktu akan menyembuhkan, tapi yang kalian lakukan setiap hari adalah stalking mantan terus. Foto-fotonya masih kalian simpan di galeri. Chatnya masih kalian simpan, baca ulang dari awal gebetan, ngechat sampai akhirnya kalian sampai di titik chat dia yang kita putus aja ya, kamu terlalu baik buat aku. Dan kalian mulai close itu aplikasi chat. Ngerasa apa? Denial. Aduh dia itu baik. Ini pasti yang ngechat nih bukan dia ini. Ini pasti dibajak. Bahkan kalian sampai hal-hal yang aduh Kak nyesek katanya. Bahkan sampai kalian itu logikanya nggak jalan teman-teman. Ada istilah kayak gini. Kalian sekolah tinggi-tinggi, pas ketemu cinta ada jadinya goblok. Ada istilah kayak gitu. Jangan sampai teman-teman sekolah tinggi-tinggi nanti S1, S2, S3, tahu-tahu jatuh cinta jadi goblok. Jangan sampai. Semua harus dipikir pakai logika teman-teman.
Iya juga katanya Wayan. Jadi kakak harap kalian mulai lihat ke diri kalian dan self love. Bener, mencintai sampai goblok, cintanya hilang, gobloknya enggak. Ya kalian yang rugi dong teman-teman. Oke, next slide dong. Nah, ini hubungannya dengan healing dan menulis. Kamel di sini nggak bilang sih, kalian pasti sembuh dengan nulis. Itu bukan yang mau kakak sampaikan di sini. Tapi adalah salah satunya bisa dengan menulis. Menulis ini bukan ujuk-ujuk kalian tiba-tiba langsung keluar novel berdasarkan kisah nyata. Bukan seberat itu teman-teman. Kita mulai yang ringan-ringan. Coba diklik yuk. Curhat di buku harian, benar. Menulislah untuk diri kalian sendiri. Ibarat gini teman-teman. Kalian ini kan nggak jauh-jauh dari kegiatan menulis sebenarnya. Nulis status, nulis chat, nulis apapun itu kalian tuh nulis. Tapi ketika kalian nulis, dan dalam kondisi mental kalian yang lagi down misalnya, silakan teman-teman untuk coba diklik Kak Admin. Emang nulis tuh enak banget Melisa, bener. Nah, Melisa berarti suka banget nulis. Tapi kakak yakin di sini 63 orang ini yang ikut Zoom ini nggak semuanya suka nulis. Nah, nulis di second account. Makanya di sini Kak Amel kasih tahu bahwa menulis itu bukan satu-satunya jalan untuk kalian sembuh, tapi salah satunya. Yang pertama, menulis membantu kalian mengenali perasaan kalian, teman-teman. Kalau kalian bingung, kalian lihat seorang, misalnya sahabat kalian nih, udah sahabat kalian lawan jenis, udah temenan dari 10 tahun yang lalu misalnya, dari zaman sekolah. Tiba-tiba sahabat kalian, misal kalian cewek, sahabat kalian cowok. Sahabat kalian yang cowok ini cerita, aku kemarin baru ini loh, jadian sama ini loh. Tiba-tiba ada perasaan yang, aduh kok dia udah punya pacar ya? Jadi aneh perasaan kalian. Nah, healingnya ada yang menggambar. Oke. Nah, jadi aneh perasaannya kalian. Tapi begitu kalian cuma anggap itu sesuatu hal, aduh apaan sih perasaan aku, udahlah lanjut aja, udah aku ikut bahagia dia punya pacar, misalnya seperti itu. Tapi kalian coba buka buku, tulis. Ketika kalian menulis, ada proses kreatif dalam otaknya kalian yang memaksa kalian untuk berpikir. Tadi tuh ketika misal si Adam cerita, teman kalian misal namanya Adam. Ketika Adam cerita kalau dia udah punya pacar, kenapa hatiku rasanya nggak seneng ya gitu. Nah, itu kalian tulis perasaan kalian. Dengan di situ kalian bisa istilahnya kalau anak orang Jawa nih bilangnya bisa jelentreh ya teman-teman. Ini ada yang dari Bali juga ya. Bisa mendeskripsikan, mengklasifikasikan apa sih perasaan aku sebenarnya. Jadi kalian jadi bisa kenal diri kalian sendiri. Karena kadang-kadang nih diri kita aja nggak kenal sama diri kita, apalagi orang lain. Jadi itu tadi, kami selalu bilang kembalilah ke diri kalian sebelum kalian nih memutuskan untuk melangkah keluar rumah. Oke, silakan diklik lagi Kak. Boleh diklik slide-nya? Oke, ini satu semua ya. Oke, jadi ini satu semua, jadi ini penting semua ya ibaratnya. Menulis dapat mengubah perilaku seseorang, teman-teman. Seseorang siapa? Entah yang baca, entah yang nulis. Kalau dari yang nulis sendiri, misal kalian nih, kalian nulis sesuatu, abis apa ya? Abis dimarahin orang tua. Terus kalian nulis, ketik, udah emosi banget nih. Dimarahin orang tua, nggak boleh kamu pacaran sama dia gitu. Misalnya dia ini rumahnya ngadepnya kulon, nggak jodoh gitu misalnya. Terus kalian jengkel, kalian nulis. Terus kalian baca, belum kalian kirim send ke story-nya kalian baca ulang. Loh, ini kok kata-kata aku kasar ya? Kayaknya kalau aku baca kayak gini kayaknya nggak bisa deh. Nah, itu salah satu yang bikin kalian bisa berubah pola perilakunya. Secara nggak sadar, kalian nulis, udah lega kan nulis. Terus kalian sebelum kalian jauh loh, ini apaan sih nulis ini. Nah, itu bisa ngerubah perilaku kalian. Siapa kalian konyol kenapa Kak? Kalian hujat artis atau selebgram di Instagram, terus tiba-tiba kalian didatengin bapaknya Ayu Ting Ting, tuh ada kasusnya. Itu konyol dan memalukan. Jadi jagalah jari kalian teman-teman. Itu salah satunya untuk merubah perilaku kalian dari yang barbar jadi lumayan kalem misalnya.
Terus untuk yang baca pun sama. Ketika kalian nulis sesuatu yang baik, yang baca itu akan selalu ngerasa mungkin sedikit terinspirasi, mungkin sedikit ngerasa tersadarkan. Nah, syukur-syukurnya yang baca itu misal incerannya kalian, cem-cemannya kalian. Aduh, dia statusnya bijak banget ya. Kayaknya aku mulai berpikir deh untuk sama dia. Misal yang baca dosennya kalian, kalau nggak kalian hidden ya. Yang baca dosen kalian. Oh, ini anak kok statusnya jam 3 malam, bismillah habis tahajud lanjut kerjain tugas. Mungkin dosennya yang jadinya jengkel sama kalian mungkin sebelumnya karena kalian telat ngerjain tugas, jadi hatinya luluh. Oh, ternyata dia ini. Tapi kembali lagi teman-teman, media sosial itu isinya banyaknya yaitu pencitraan. Jadi teman-teman yang mau kami bilang adalah silakan kalian pilih siapa yang kalian follow, siapa yang follow kalian, apa yang kalian tulis dalam media sosial kalian, silakan dipilih-pilih. Jangan kalian terus terinspirasi dengan sesuatu yang sifatnya semu. Karena kadang nih, Kamel pun juga senangnya ya kalau update tuh yang bahagia-bahagia. Karena kita juga kadang mikir, pencitraan gagah di luar rapuh, di dalamnya tuh ambiar, bener. Tapi kadang nih, pencitraan juga nggak selalu buruk. Ketika kalian pura-pura kuat, harapannya teman-teman suatu hari nanti kalian benar-benar bisa kuat. Jadi pura-puralah bahagia sampai kalian nggak lagi perlu untuk pura-pura. Gimana caranya? Biasakan diri untuk berpikir positif. Tapi sekali lagi, positif juga bingung. Ada istilah namanya toxic positivity. Ada orang lagi mentalnya down, curhat. Terus dibilang, kamu kurang ibadah. Semangat dong, aku aja ini loh. Kalian curhat, malah orangnya kayak adu nasib sama kalian. Aku lebih menderita dari kamu. Jadinya kamu tuh harus bersyukur. Kamu tinggal gitu doang aja down. Aku ini loh, ini. Lah, ini malah kita adu nasib. Bener, kesel banget sama tipe orang kayak gitu. Sama, kami juga kesel. Makanya kami gak suka curhat ke sembarang orang, istilahnya kayak gitu. Pilih-pilihlah orang yang mau kalian ceritakan. Jadi teman-teman hati-hati ketika ngomong dan hati-hati ketika menyerap informasi. Kadang kita suka nggak sadar, tiba-tiba malah adu nasib, adu penderitaan istilahnya. Kamu menderita, aku lebih menderita loh. Ini. Jadi nggak ada solusi. Benar. Ayo silakan lanjut yuk, Kak Admin. Silakan boleh lanjut slide-nya. Oke. Ini adalah siklus self-healing teman-teman dengan menulis. Oke, yang pertama, bentar, jangan diklik semua, Kak. Ini jadi nggak ini, Kak. Satu-satu. Oke, yang pertama siklusnya ketika ada luka batin yang kalian alami, teman-teman, tadi, terimalah itu sebagai sesuatu bagian dari diri kalian. It's okay to be not okay. Nggak apa-apa kalau kalian nggak sedang baik-baik aja. Nggak mungkin dong, kita nggak ada masalah hidup. Bener nggak, teman-teman? Bahkan sekecil kuota kalian habis ketika kalian Zoom, itu juga masalah. Jadi jangan pernah kalian denial, hidup aku baik-baik aja, jangan. Kalian terima diri kalian dan segala kekurangannya. Orang kalian mau kelebihan diri kalian, masa kalian nggak mau juga terima itu. Yang kedua, ketika kalian punya luka batin yang dialami, terima terluka. Terus kalian nih, karena hubungan kita ini Zoom-nya tentang menulis, ya udah mulailah menulis. Terus, next. Setelah menulis, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang menulis itu sendiri. Yang terakhir adalah publikasikan, teman-teman. Ayo diklik, Kak Admin. Publikasikanlah, teman-teman. Ini buat apa? Tulisan yang tidak dipublikasikan, itu konsumsi diri kalian sendiri. Tapi ketika dipublikasikan, siapa tahu orang-orang terinspirasi, siapa tahu orang-orang bisa ngasih semangat kalian. Kalau misal tulisan kalian berdasarkan kisah nyata dan kisah nyata itu sedih. Siapa tahu itu viral dan menyebabkan kebaikan. Nah, klik lagi, Kak. Klik 2 kali. Yang utama, teman-teman, yang penting kalian sembuh. Yang kedua, bonusnya bisa dapat cuan. Karena menulis itu luar biasa loh. Kalau kalian benar-benar bisa jual tulisannya kalian dan ada yang mau baca. Oke, next slide. Oke, kita langsung masuk ke menulis ya. Nomor 1, teman-teman,
tentukan teman-teman mau nulis pakai media apa. Nah, ini kan hubungannya kan ketika kalian dengan beban hidupnya kalian, terus kalian tiba-tiba mau self healing pakai nulis. Silakan tentukan medianya. Ada yang suka nulisnya di laptop, ada yang suka nulisnya di buku atau jurnal, binder, ada yang nulisnya di HP, note HP. Silakan. Atau kalian nulisnya di tembok, mungkin tembok kos. Kita nggak pernah tahu, tapi media itu harus kalian tentukan dulu. Nyamannya kalian di mana? Nomor 2, silakan diklik. Nah, mulailah menulis. Yang ketiga, karena gini teman-teman, kenapa Kak Amel bilang mulailah menulis? Penulis disebut penulis ya karena dia menulis. Kalau penulis nggak nulis, ya dia bukan penulis teman-teman. Jadi mulailah itu nulis. Nulis apa? Ya nulis segala hal yang ingin kalian ceritakan. Kalau misal ini konsepnya diary, ya tulis tentang diary. Kalau ini konsepnya cerpen, ya tulis tentang itu. Nomor 3, temukan golden time. Ada yang tahu nggak golden time itu apa? Ada yang tahu nggak nih golden time itu apa? Waktu yang pas, bener. Golden time waktu, golden emas, waktu emas teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang udah bilang kayak gini ke teman-teman. Tapi Kamel mau ingetin lagi ke teman-teman, setiap orang itu punya golden time-nya masing-masing. Golden time untuk apa? Untuk bisa memproses informasi benar-benar 100% nyampe ke otak, pikiran, dan hatinya teman-teman. Jadi teman-teman di sini kalau kalian istilahnya nih lagi kecintaan banget sama seseorang, kalian dikasih apa aja sama teman kalian, jangan sama dia itu orangnya nggak setia. Nah, itu nggak bakal masuk kan ke diri kalian. Nah, itu berarti saat jatuh cinta itu bukan golden time-nya kalian. Karena tidak ada orang yang bisa nasehatin orang yang sedang jatuh cinta, teman-teman. Tapi teman-teman, ketika golden time-nya kalian itu pas, misalnya di hubungannya dengan menulis, kalian suka nulisnya di tengah malam misalnya. Ketika semua orang udah tidur, kalian kayaknya ini golden time aku harus nulis. Silakan teman-teman, tulis. Itu yang keluar dari diri kalian, tulisannya itu adalah real-nya kalian. Sama kalau kalian misal punya gebetan nih, coba ajakin chat jam 2 malam teman-teman. Misal kalian mau ngetes, dia ini orangnya emosian atau enggak pacar kalian, ajak berantem jam 2 malam. Di telepon, di chat, itu responnya adalah dia yang sebenarnya teman-teman. Karena pada saat itu teman-teman malam, itu orang-orang ya konsentrasi menurun. Mereka itu nggak banyak mikir, istilahnya nggak banyak mikir untuk bohong dan lain-lain. Beda lagi kalau dia emang udah profesional, istilahnya profesional heartbreaker, pemata hati profesional, dia pasti udah belajar kayak gitu. Nah, teman-teman, golden time itu kalian yang temukan. Kalian nanti menulis saat golden time-nya kalian, saat kalian lagi nangis-nangisnya, insya Allah kalian akan sembuh. Dan jangan lupa terus berdoa ke Tuhan, jauhkan aku dari rasa malas. Itu teman-teman. Terus Kak, kalau aku nggak tahu nih golden time aku kapan, ya udah kalian ciptakan. Misal kalian sukanya nulis sambil ngopi, ciptakan, ngopilah kalian. Misal aku sukanya nulis sambil dengerin lagu, ciptakan teman-teman. Yang keempat teman-teman, tolong banget diusahakan kalian harus tanya ke diri kalian ketika kalian nulis, dibaca ulang, sebelum dipublikasikan, entah itu kalian update status, update di blog, ataupun apapun itu, tolong publikasikan hanya jika kalian udah siap. Kalau kalian nggak siap dengan prosesnya nanti entah komennya orang-orang dan lain-lain, kalian belum siap benar-benar untuk bodo amat sama komen orang lain, ya jangan publikasikan atau publikasikan di second account. Oke, terakhir. Mulailah ciptakan tulisan dan jangan lupa untuk istirahat. Oke, next slide. Gini teman-teman, kenapa Kak Amel minta kalian istirahat? Karena apa? Ketika kalian terlalu fokus sama masalahnya kalian jadi nggak punya waktu untuk cari solusi. Masalah terus. Mulai istirahat, besok lagi. Siapa tahu besok lagi dengan kalian effortnya minim, misalnya dengan tidur, itu ternyata self healingnya tidur. Habis bangun tidur ya udah Kak, nggak perlu nulis Kak, ternyata aku tidur siang doang tuh udah bisa sembuh Kak, dan aku tuh udah hilang. Nah itu beda lagi. Oke, dalam menulis teman-teman silakan explore dirinya teman-teman, tema apa yang disukai. Yang kedua, silakan diklik.
Diary teman-teman. Nah ini menulis untuk diri sendiri. Jangan pernah takut untuk salah. Mau itu typo atau apapun salah penyusunan kalimat gak jelas, gak masalah. Karena ini diary. Ini menulis untuk kalian sendiri. Bahkan menulis dengan nangis. Pernah gak sih teman-teman kayak nulis diary dengan air mata yang berlinang? Soalnya saya pernah. Dan itu benar-benar healingnya luar biasa teman-teman. Nah, teman-teman nomor 3, ada online platform banyak banget nih. Ada Wattpad, Storyal, Novelme, GWP Project, dan lain-lain. Bahkan kalian bisa nulis di TikTok lewat gambar atau Instagram, ada caption. Silahkan manfaatkan. Nah, beberapa ini udah bisa dikomersilkan. Kamel juga nulis di Storyal. Di Storyal itu berbayar. Silahkan nanti kalau ada yang mau coba baca tulisannya saya, silahkan nanti ada. Nomor 4 apa? Silahkan. Ikut kelas menulis. Ada nggak nih yang udah ikut kelas menulis? Ada nggak? Saya belum. Oke. Nah, kenapa Kak Amel minta kalian ikut kelas menulis? Ini hanya yang untuk serius menjadikan tulisan itu. Oke, belum. Yang menjadikan tulisan itu untuk dijual, teman-teman. Istilahnya untuk mengubah kegalauannya kalian jadi sesuatu yang bermanfaat. Nilainya misal selain kalian sembuh dari sakitnya kalian juga bisa dapat uang dan teman tentunya. Networking atau jaringan teman-teman itu sangat penting. Jadi, pengen ikut. Kelas menulis itu banyak. Silahkan di internet, ada yang gratis, ada yang berbayar. Bahkan Raditya Dika tuh buka kelas menulis. Tapi ya pasti ada cuannya yang harus kalian bayar untuk kontribusi. Nah, yang kelima apa? Oke, ciptakan tulisan kalian sendiri. Udah nggak ada alasan lain. Menulis. Salah satu kesempatan kalian kalau kalian ikut kelas menulis itu apa teman-teman? Satu, kalian tuh kayak punya teman senasib sepenanggungan. Karena biasanya kalau kita punya teman yang senasib sepenanggungan, kita jadi makin semangat, bener nggak? Bener. Tapi kadang-kadang kita kalau lihat orang lain mungkin lebih bahagia, kita jadi ngerasa kayak, aduh dia lebih bahagia. Kadang ada yang ngerasa down. Kadang ada yang terpacu, aku harus bahagia nih kayak dia. Kadang ada juga yang ngerasa nggak mau temenan sama orang yang lebih bahagia. Karena apa? Karena ya kalau aku temenan sama dia yang bahagia, aku ngerasa kayak insecure. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Aku nggak mau nih temenan sama dia orangnya ini sukses, jadi aku insecure deh. Itu jangan teman-teman, kita harus mulai terbuka. Dan juga teman-teman harus pintar nyaring sahabat, teman, orang yang dikenal. Oke, lanjut. Oke, ini pertama ketika teman-teman mau menulis untuk dipublikasikan secara profesional, entah itu di Wattpad, entah itu di Storyal atau di blognya teman-teman, silakan tentukan target usia. Terus lanjut. Yuk agak cepat. Oke. Target usianya itu berapa? Nah, teman-teman di sini kan kita semua udah 17 plus ya, teman-teman. Kita langsung aja nih, teman-teman mungkin banyak banget nemuin yang namanya fanfiction. Bener nggak teman-teman? Yang pemerannya tuh orang-orang Korea, bener nggak? Ketemu nggak kalian fanfiction? Entah di blog dan lain-lain. Nah, teman-teman, kadang-kadang fanfiction ini yang, masih ada yang masih 16, Melisa. Oke, fanfiction ini kadang-kadang teman-teman, yang nulis itu di bawah 17 tahun, tapi tulisannya luar biasa dewasa. Dewasa di sini kakak sampaikan ya, dewasa dalam arti yang ke arah itu loh teman-teman. Nah, teman-teman sebelum nulis harus tentukan target usianya dulu teman-teman. Kalau ini untuk komersial, berdasarkan Kak Amel ya terjun di dunia kepenulisan, itu tolong kalian usianya ya yang remaja, dewasa muda, atau mungkin dewasa yang rumah tangga seperti itu, tapi jangan pernah ada sesuatu yang vulgar. Karena itu nggak bakal lulus sensor istilahnya. Oke teman-teman, yang kedua adalah tentukan lingkungannya teman-teman. Misal lingkungan di Unimus nih, misal berbasis agama. Ya kalau kalian disuruh nulis, misalnya tulis di majalahnya Unimus misalnya. Ya tulislah sesuatu yang sesuai dengan lingkungan. Misalnya sesuatu keislaman, keagamaan. Yang bikin inspirasi orang-orang jadi ibadahnya lebih kuat. Jangan kalian sampai salah alamat loh teman-teman. Nulis di mana, yang ditulis apa, jangan. Terus yang ketiga adalah minat. Tentukan minat. Nah,
Ini triknya juga teman-teman yang mau jadi penulis dan tulisannya bisa dijual, minat itu biasanya hubungannya sama apa sih yang lagi hits. Misal yang lagi hits Korea, ya tulis tentang sesuatu yang latarnya di Korea misalnya. Itu benar-benar menarik pembaca teman-teman. Yang keempat adalah pasar tadi itu. Pasar sekarang lagi hype-nya apa? Dulu zaman film-film kayak Ketika Cinta Bertasbih, ayat-ayat cinta, surga yang dirindukan, itu kan benar-benar ini ya, jalan terus kan. Islami semua jalan. Nah, itu pasar. Jadi teman-teman nggak ada yang salah dengan ikutan tren. Karena ya tren itu yang harus kita manfaatkan. Jangan pernah kalian, ini nih ikut-ikutan tren doang. Kalian silahkan ikutan tren, tapi modifikasi dengan cara-cara yang terbaik. Oke, next slide. Ada struktur cerita teman-teman, jadi jangan lupa karakterisasi adegannya, terus jangan lupa untuk apa lagi? Next, intensitas dan mood, next. Ada karakterisasi cerita. Ketika teman-teman bikin suatu cerita, ini kan untuk komersil ya, untuk tips ini ya. Beda sama diary. Teman-teman mungkin bisa curhat dengan POV 1. Point of view 1 dengan kata-kata aku, gue, saya misalnya. Itu kan bisa semacam diary. Tapi biasanya kalau itu diary kan biasanya suka ada yang dilebih-lebihkan teman-teman. Misal kalian nih lagi menderita, nulis, bikin novel, ya pasti penderitaannya akan ditambah biar semakin menarik pembaca. Sesuatu yang dilebih-lebihkan seperti itu. Tapi jangan sampai itu melewati koridor masuk akal. Karena setiap karakter dalam cerita, usahakan dia itu semanusiawi mungkin. Jadi kayaknya relate sama kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Dan ciptakan intensitas atau mood. Setiap bab itu mengandung mood teman-teman. Misal kalian lagi nulis nih, lagi adegannya lagi yang cowok itu misalnya nembak yang cewek. Nah, kita bikin adegan yang romantis. Caranya gimana? Ya karakterisasi cerita. Temanya kayak gimana? Tujuannya si cowok tujuannya nembak untuk diterima. Nah, kalian ciptakan penyelesaiannya. Apakah itu akan diterima sama ceweknya atau enggak? Dan ciptakan mood ini penting. Jangan sampai kalian bikin narasi kayak gini. Aku hari ini membawakan bunga untuk Siska. Karena aku akan menyatakan cinta untuk Siska. Bunga yang aku bawa adalah bunga Kamboja. Teman-teman bayangin, bunga Kamboja itu biasanya ada di mana? Ada di kuburan teman-teman. Jangan sampai kalian jadi penulis yang minim informasi, minim banget pengetahuan. Melisa ketawa. Jangan sampai kalian bikin pembaca kalian tersesat. Lah, ini mau nembak kok bawa bunga Kamboja. Gimana sih? Nah, itu hubungannya sama culture juga. Budaya harus kalian ikuti. Ya, biasanya nembak itu ya bawa coklat, bunganya ya bunga mawar. Mungkin kalian mau sesuatu yang beda, Kak, biar diingat. Biar diingat, Kak, aku nembak pakai bunga Kamboja. Boleh. Boleh sih. Kenapa? Boleh gimana? Loh, fiksi itu luas, teman-teman. Boleh bawa Kamboja nembak. Misalnya habis dari pemakamannya nenek misalnya. Tapi kan itu bukan suatu hal yang tujuannya itu buat nembak. Tapi tujuannya buat humor misalnya. Misalnya ketika nembak dia pegang bunga Kamboja, ceweknya jawab, loh kok bunga Kamboja? Oh iya ini aku lupa, ini aku baru dari pemakaman kuburannya nenek. Nah itu jadi sesuatu yang romantis tapi konyol. Nah itu beda lagi kalau kalian mau ciptakan mood yang gak romantis tapi konyol. Nah lanjut yuk teman-teman. Slide-nya, enggak tolong Kak. Yang ketiga yang paling penting adalah pengembangan karakter teman-teman. Jangan sampai teman-teman bikin karakter yang gak manusiawi, jahatnya kebangetan, itu nggak ada. Di sini setuju nggak sih kalau semua orang tuh punya sisi hitam dan putih, alias abu-abu, setuju nggak? Bener. Nggak ada orang 100% baik, nggak ada. Nggak ada orang 100% jahat, nggak ada. Amel juga pasti ada jahat-jahatnya dikit. Jahat-jahatnya gimana Kak? Misal zaman kecil dikasih sangu sama orang tua, uang saku. Ini uang 1.000 ya, nanti kalau ada kembalian balikin buat ditabung. Ya pasti ada lah jahat-jahatnya dikit. Aduh ada kembalian ditabung, nanti ditabung beneran buat aku apa buat ibu? Kadang kan ada pikiran kayak gini.
ya udah aku korupsi aja 200 rupiah. Misalnya itu hal kecil. Oke, lanjut yuk. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman pasti tahu selain di novel, di film pun juga banyak teman-teman ada yang namanya protagonis itu baik, antagonis itu jahat, tritagonis itu penengah, dan ada yang figuran. Figuran tuh gimana Kak? Yang sekedar lewat aja pokoknya. Misal ada adegan orang lagi dirampok, ya mungkin itu orang yang ngerampok, yang udah habis ngerampok ya udah selesai gitu doang. Nah, di sini teman-teman ini ada the 9 alignment system, boleh dicari di Google. Alignment itu artinya adalah keselarasan. Sistem keselarasan ada 9. Ini sebenarnya berasal dari game. Di sini ada yang suka game nggak? Ini tuh game RPG, teman-teman. Role play game. Jadi di sini adalah selain ada yang suka game. Ini salah satu game RPG yang bikin kita apa? Bikin kita sadar bahwa nggak ada manusia yang benar-benar baik dan jahat. Jadi ada keselarasan, sistemnya tuh ada 9, teman-teman. Ada yang baik banget, ada yang netral, ada yang jahat, jahat banget, jahat aja, kayak gitu. Nah, bedanya apa Kak orang yang baik itu? Orang yang baik tuh teman-teman, ada yang baik aja, misalnya yang mau peduli sama orang lain. Ada yang baiknya naudzubillah, misalnya altruisme kalau dalam istilah psikologi. Dia ini saking baiknya sampai mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain. Terus apalagi netral Kak. Orang yang netral itu gimana Kak dalam alignment system? Orang yang netral itu nggak mau jahatin orang lain, tapi juga nggak mau bantu orang lain. Nah, ini orang mau ngapain? Bingung deh. Dia netral, nggak mau jahat, tapi nggak mau bantu juga. Jadi kayak dia emang self love-nya ketinggian istilahnya. Terus orang yang jahat, evil, chaotic evil, bikin kacau. Dia ini yang jahat banget. Tapi sekali lagi nggak ada orang 100% jahat, 100% baik. Jadi kembali lagi ke teman-teman, kalian harus mulai pilih-pilih kalau pilih teman, apalagi jodoh. Oke, lanjut yuk. Silakan lanjut slide-nya. Halo. Nah, ini yang keempat, pengembangan karakter teman-teman. Setiap kali teman-teman bikin tulisan, itu cerita ya, ini konsepnya cerpen, entah itu dari kalian pribadi, kisah nyata atau apapun itu, silahkan selipkan biografi karakter. Lahirnya, misal lahirnya di kota Semarang, misal tanggal lahirnya sebutkan, tahun lahirnya, usianya sebutkan. Nanti bisa ada hubungannya sama cerita dan atribut karakter. Atribut ini apa? Bukan sekedar pakaian ya teman-teman. Misalnya orangnya berkacamata. Nah, misalnya orangnya punya tompel di pipi. Misalnya orangnya punya lesung pipi. Nah, itu atribut tempelkan di tulisan. Karena sekali lagi bikin novel itu lebih susah daripada bikin film. Kenapa? Kalau film kita bisa milih pemainnya. Ini aku mau Jeffrey Nicole Tapi kalau karakter dalam novel atau cerpen, ini pembaca akan visualisasikan sendiri. Misal kalian bilang karakter kalian cowoknya nih berlesung pipi. Bisa aja yang baca ini ngebayangin Afgan, ada lesung pipinya. Tapi bisa aja pembaca yang lain ngebayanginnya misal siapa? Siwon Super Junior yang punya lesung pipi. Kita beda-beda. Terus yang terakhir adalah pengembangan karakter deskripsi tempat. Jangan lupa itu tuh nyiptain mood teman-teman. Tempatnya kayak gimana harus detail. Yuk lanjut yuk Kak slide-nya. Nah, ini yang paling penting selalu hubungkan antara tempat dan karakter teman-teman. Ketika teman-teman cerita suatu tempat misalnya kantin kampus. Nanti di bab-bab selanjutnya kalian harus bawa itu ke cerita. Misalnya entah itu flashback. Oh, waktu di kantin kampus ini aku ketemu sama sahabat aku. Jadi harus ada kesinambungan. Jadi apapun yang kalian tulis dalam cerita itu harus ada tujuannya, jangan asal nulis. Oke, selanjutnya. Ini adalah salah satu petikan novelnya saya di chapter 1 di Sketch of Love. Kebetulan latar atau settingnya di Thailand. Nah, silakan ada yang bisa berani baca nggak nih open mic? Boleh dibacain mungkin, siapa yang berani? Silahkan teman-teman yang mau membacakan. Melisa berani nggak? Boleh. Boleh. Silakan dibaca. Seorang gadis berambut sebahu tampak tersenyum padaku dari ujung koridor gedung ini.
Di depannya, 2 orang pria sedang berdiri membelakangiku. Keduanya ikut menoleh. Namun sebelum aku sempat menyapa mereka dengan senyumku, gadis itu simut berjalan cepat ke arahku, membuat tubuhnya menghalangi pandanganku dari 2 pria tadi. Siapa pria-pria itu ya? Nah, teman-teman, ini salah satu cuplikan novel saya di chapter 1, Sketch of Love. Yang mau Kamel sampaikan adalah kayak gini, teman-teman. Ini tadi adalah apa yang kita pelajari tadi, dari mulai bangun mood. Nah, teman-teman baca ini, moodnya penasaran nggak? Iya, penasaran. Karena belum sampai 2 orang itu noleh, dia udah dihalangi sama Mot namanya. Ini nama orang Thailand. Dia udah dihalangi sama Mot. Jadi aku dalam cerita ini tuh nggak tahu siapa ya 2 pria tadi yang berdiri membelakangiku. Nah, ini ciptakan mood penasaran, teman-teman. Ini tuh satu adegan yang paling simple loh, teman-teman. Kalau itu ada dalam film. Cuma ada cewek senyum, cowok lagi ngadep ke dia, tapi dia membelakangi kita. Terus cewek itu senyum, langsung berjalan di arah kita. Itu kalau di film itu nggak ada yang namanya 1 menit adegan itu. Tapi novel sebegitu rumitnya, kalian harus ciptakan mood. Karena apa? Kalau mood kalian nggak tercipta, apalagi ini chapter 1, ya pembaca nggak bakal lanjut ke chapter 2. Nah, itu bukan cuma tentang pembaca ya teman-teman. Sebelum tulisannya teman-teman dipublikasikan, dijual istilahnya, kalian ngelewatin yang namanya editor penerbit. Editor nggak penasaran sama cerita kalian, ya di skip. Jadi usahakan chapter 1, 2, 3 itu harus penuh penasaran. Oke, lanjut yuk. Next. Oke, ini satu lagi contoh di chapter 10 teman-teman. Coba teman-teman ada yang berani baca nggak nih? Alifah mau baca nggak? Boleh, Kak. Boleh. Oke, silakan. Sekali lagi, aku memandangi dinding kamarku yang kosong melompong, lalu mendengus pelan. Tanganku tergerak untuk membuka laci paling bawah dari meja belajarku. Ambil amplop coklat dari dalam sana. Oke, terima kasih Alifah. Nah, teman-teman, ini mood yang mau dibangun adalah apa ya? Istilahnya tuh kalian tahu step by step apa yang akan dilakukan sebelum si tokoh ini ngambil amplop coklat. Ada satu kata kunci yang bikin moodnya itu kelihatan, yaitu mendengus pelan, teman-teman. Ketika kita mendengus pelan, berarti ada sesuatu yang bikin kita apa sih capek. Sambil tangannya tergerak, ambil di laci. Nah, teman-teman, hal detail seperti ini, jujur aja di novelnya Kamel, udah hampir 7 ya, itu ini yang bikin pembaca itu katanya senang. Ini berdasarkan testimoni. Karena apa? Kadang-kadang penulis itu sukanya cepet-cepet aja, nggak mau hal detail. Padahal kalau satu adegan simple kalian sampaikan detail dan menarik, itu bakal menarik. Jadi pengen baca. Nah, nanti ada satu novel yang akan dibagikan ya buat teman-teman yang tanya jawab nanti. Nah, gini teman-teman. Jadi teman-teman, jangan sampai kalian jadi penulis, entah itu untuk tujuan free ataupun berbayar ya teman-teman. Karena jujur aja loh, dulu Kamel nulis tuh ya tujuannya bukan berbayar. Buat teman-temannya Kamel yang suka baca. Akhirnya bikin blog. Ya udah bikin blog, ditulis, dibaca banyak orang, teman-teman bilang, coba dong untuk tawarin ke penerbit, nggak taunya bisa teman-teman. Jadi jangan pernah teman-teman tuh pikirannya cuan terus. Kadang-kadang kan kayak gitu kan. Kadang-kadang teman-teman harus temukan dulu loh. Ini loh Kak nulis, aku dedikasi ke nulis. Ya udah untuk masalah cuan nanti ngikutin pasti itu. Oke, silahkan lanjut. Nah, ini latihan 1 paragraf aja. Kamel punya gambar teman-teman, silahkan di-chat paragraf 2 kalimat aja cukup. 2 kalimat ya. Silahkan ceritakan apa yang kalian mau ciptakan dari gambar ini. Silahkan next. Oke, 1 menit. Silahkan kalian coba nulis. Karena teman-teman penulis dianggap nulis itu ya karena
Penulis. Kalau penulis gak nulis ya bukan penulis. Penggambar mungkin, pelukis mungkin. Yuk, ada yang udah ketemu belum tulisannya? Ada yang udah berani nulis? Jangan sampai loh malu-malu nulis loh. Ini katanya self healing dengan menulis. Berarti harus nulis. 1 menit dari sekarang. Yuk, ada yang udah? 2 kalimat aja, nggak usah bikin novel loh, teman-teman. Waktu kita habis loh kalau bikin novel loh. Ada yang udah berhasil? Yuk, oke, Alifah luar biasa. Yang lain teman-teman, Kamil ingetin ya, kalian nulis 2 kalimat ini bukan buat kalian loh. Bukan buat Kamil loh, tapi buat kalian. Sorry, jadi kebalik-balik. Ketika kalian nulis tanpa sadar nih, kalian juga healing. Entah kalian keinget ibunya kalian, neneknya kalian, atau ibunya temennya kalian, atau apa. Ini bagian dari healingnya kalian, proses kita. Wis, keren-keren nih. Keren. Oke teman-teman. Teman-teman 1 menit ya. Silahkan ditulis. Ini salah satu proses nek biar. Ini salah satu proses kalian sembuh juga. Sekali lagi kalian nulis di chat ini bukan untuk Kak Amel, bukan untuk panitia ini, panitia acara, tapi untuk kalian sendiri teman-teman. Mungkin kalian keinget ibu kalian di rumah. Mungkin kalian kangen ibu kalian, dengan nulis kalian jadi ingat. Mungkin kalian lagi sebel sama ibunya kalian, nenek kalian, dengan nulis ini 2 kalimat, kalian jadi mungkin terlintas kebaikan-kebaikan ibu yang mungkin kalian lupakan. Sehingga kalian jadi jengkel. Nah, ada nggak nih yang sampai nangis nyatetnya, nulisnya? Karena kadang-kadang gini teman-teman, kalian tuh tahu kan kalau kalian sayang sama orang tua, entah itu ibu atau bapak. Tapi kadang-kadang kalian tuh nggak sadar kalau sesayang itu sama mereka. Nanti kalian ingatnya tuh ketika mereka udah nggak ada. Nah, sambil curhat nih, Kamel kan juga ayahnya udah nggak ada. Nah, jadi teman-teman yang masih orang tuanya lengkap, silahkan kalian mulai hargai itu setiap detiknya. Terima kasih teman-teman yang udah nulis, luar biasa. Kamel mau bacain salah satu dari ini, Bila. Bacain sedikit ya, satu ya, Bila. Mana tadi? Oh ini. Seorang wanita yang telah dimakan usia itu tersenyum menatap lensa kameraku. Seketika, senyumannya membuatku sadar bahwa dunia yang jahat ini tidak membuat senyuman hangatnya menghilang. Betapa kuatnya nenek tersebut menjalani hidup. Nah, luar biasa. Terima kasih Bila dan teman-teman semua. Silakan terus kalian nulis. Ini adalah salah satu ungkapan yang mungkin dilihat Bila sebagai sesuatu yang positif. Ketika ngelihat neneknya tersenyum di antara dunia yang jahat. Tapi mungkin ada perspektif lain. Tapi apapun itu teman-teman, silakan kalian sembuhkan diri kalian salah satunya dengan menulis. Oke, coba next slide yuk. Nah, kalau teman-teman masih terpaku sama gambar nenek atau ibu tadi, ini gambar kedua adalah gambar dari sudut pandang lain. Kalian lihat gambar ini kiranya gimana? Kalian ngelihat gambar ini gimana teman-teman? Aku kayak ngaca Kak, ada yang nggak kerasa kayak gitu nggak? Bercanda ya teman-teman ya, kalau suka bercanda. Nah, ini, gambar ini juga bisa jadi salah satu ide kalian untuk healing teman-teman. Bukan dengan menulis mungkin. Atau mungkin dengan menulis, dengan deskripsikan ada monyet dan lain-lain.
Tapi gambar ini juga bikin kalian seenggaknya senyum lah. Ada nggak nih yang nggak senyum lihat ini? Kami sih seneng lihat ini. Dan mungkin ada yang dari perspektif lain. Tuh monyet itu mengambil kameraku seakan dia tahu kami ingin foto berempat. Bener teman-teman, ini salah satu proses healing dari satu gambar aja. Kalian nggak perlu nulis kadang. Dengan lihat ini kalian mungkin bisa, oh iya nih monyet aja bisa loh pegang kamera. Kenapa aku masih rebahan aja? Misalnya kayak gitu. Nah, Kamel minta teman-teman meskipun ini judulnya healing dengan menulis buku, tapi nggak harus loh teman-teman. Ciptakan aja. Kalau kalian nggak suka nulis, ya udah mau dipaksa kayak gimana nggak bisa. Kalau kalian suka nulis, lanjutkan. Bikin blog, bikin Instagram, atau apapun itu. Oke, next slide. Next slide. Nah, ini salah satu juga, oke, ini aja deh. Ini salah satu juga teman-teman. Teman-teman ada yang tahu nggak ini siapa? Atau ya ada yang nggak tahu ini siapa? Tahu nggak ini siapa teman-teman? Yang lagi viral loh teman-teman. Nggak tahu. Okin dan Rahel, oke. Ada yang tahu nih, pasti ngikutin Lambe Turah nih. Ini adalah Okin dan Rahel teman-teman. Untuk teman-teman yang nggak tahu, mereka ini pasangan suami istri awalnya. Ketika teman-teman tahu, dia ini udah cerai. Anaknya 2 lucu-lucu, Sabiru sama Syafa. Dari kisah mereka kita banyak belajar, katanya gitu. Dari Rahel kita belajar untuk nggak belajar apa-apa. Karena apa? Ya, gimana ya teman-teman? Kadang-kadang kita tuh nggak bisa loh belajar dari masalahnya orang lain, karena background kita beda. Starting point setiap orang beda. Starting point itu apa? Mungkin ini Rahel dikasih apa ya istilahnya cobaan bercerai, mungkin suaminya selingkuh dan lain-lain. Rahel bisa kayaknya bangkitnya cepet, terlihatnya di Instagram seperti itu. Udah move on kan punya pacar baru. Tapi kita nggak tahu dalamnya kayak gimana teman-teman. Dan ataupun memang dia udah move on bahagia, terus kalian lihat dia terinspirasi. Oh aku harus move on bahagia kayak Rahel. Rahel aja cerai bisa bahagia. Apalagi aku yang cuma putus pacaran sebulan putus. Nggak boleh galau. Starting pointnya beda lagi-lagi teman-teman. Yang berasal dari keluarga yang kaya. Istilahnya ya, kaya. Dia sedih istilahnya mending kan nangis sedih-sedih nangisnya di dalam mobil Alphard misalnya. Tapi teman-teman nangisnya di bawah apa? Misalnya nangisnya di pojokan kamar kos yang sempit. Beda loh moodnya teman-teman. Dalam Dubai, dia kan habis liburan di Dubai. Dia nangisnya di Dubai, salah satu hotel yang luar biasa. Teman-teman lagi sedih nangisnya di pojokan ruang kos, kamar mandi kos yang kecil. Itu moodnya beda teman-teman. Mungkin bangkitnya juga akan beda. Jadi jangan pernah bandingkan hidup kalian dengan hidup orang lain. Karena kalau kami selalu sadar, semua orang nih sekarang, sifat kalian sekarang ini, itu selalu dipengaruhi oleh masa lalunya kalian. Entah masa lalu kemarin habis dimarahin orang tua, entah masa lalu kemarin habis patah hati, ditinggalin pasangan, atau masa lalu kemarin kalian habis dapetin uang misalnya dari gaji kalian yang pertama. Nah, next. Ini kita mau selesai nih. Next dong slide-nya. Oke. Intinya teman-teman dalam healing dengan menulis ataupun tidak menulis, temukan motivasi teman-teman. Ini percuma Kak Amel ngomong panjang, sorry, nanti dulu. Ini percuma teman-teman kalau Kak Amel bilang, kalau kalian harus menulis, kalian harus sembuh. Tapi kalau kalian demotivasi itu apa? Demotivasi itu adalah antonimnya motivasi. Kalau kalian nggak punya motivasi, percuma. Itu kalian akan terus, istilahnya akan terus rebahan. Kalau motivasi kaliannya ada, banggakan orang tua, membanggakan ibu, bikin mantan menyesal, mau ngalahin temen aku yang body shaming aku gendut, aku mau diet, tapi yang sehat ya kalau diet. Silakan temukan motivasinya kalian, jangan sampai kalian jadi orang yang demotivasi. Kalau kalian sampai nggak temukan motivasi hidup, ya kalian nanti bahaya. Kalian nanti bakal sampai depresi, itu ada, serius. Makanya temukan motivasi,
Harapannya teman-teman, kalau teman-teman kesulitan nemuin motivasi, silahkan konsultasi ke orang-orang yang teman-teman anggap lebih oke. Misalnya lebih oke dalam bidang apa ya, mungkin lebih tua, lebih pengalaman, ngomongnya lebih terarah. Pengalaman ini bukan cuma berhubungan dengan umur ya teman-teman. Kalian masih muda pun kalian bisa loh lebih mature, lebih dewasa, yaitu proses hidup orang beda-beda. Oke, selanjutnya ini terakhir sih. Selanjutnya next slide. Next slide-nya klik satu kali. Nah, ini teman-teman yang mau Kak Amel sampaikan, tadi Kak Amel bilang Kak Amel itu ngambil S2 psikologi science, tapi nggak berhasil lulus teman-teman. Karena apa? Karena Kak Amel tuh selalu punya moto gini, always show the best version of myself. Jadi saya selalu berusaha menunjukkan versi terbaik dari diri saya. Sampai saya lupa kalau my mental health matters. Artinya apa? Kesehatan mental saya, kalian semua di sini itu juga penting. Kita nggak perlu terlalu ngurusin orang lain. Kayak gitu teman-teman. Salah satu yang bikin Kak Amel gagal dalam sains psikologi S2-nya ya salah satunya karena terlalu ngurusin orang lain. Ngurusin orang lain itu gimana? Yang ngurusin dengan hal-hal eksternal. Bukan cuma tentang orang lain ya, tapi eksternalnya tuh terlalu diurusin. Entah masalah ke distraksi kerjaan, jadi kayak bikin tesis tuh nggak selesai-selesai. Entah Kak Amel ini orangnya selalu karena ngerasa bisa nih kuliah, pasti bisa, tapi ternyata nggak semudah itu. Ketika kita lulus S1, ngambil S2, kita sambil tuh yang dibagi, uang yang dibagi juga. Jadi teman-teman yang mau Kak Amel sampaikan adalah, kalian boleh baik sama orang lain, boleh selalu tunjukkan diri kalian yang terbaik, tapi jangan lupa mental health kalian, kesehatan mental kalian itu nomor 1. Jangan pernah takut bilang enggak. Udah itu toh teman-teman. Dan ketika kalian nggak takut bilang enggak, ya udah. Fandi senyum tuh. Ketika kalian bilang enggak untuk sesuatu yang memang kalian nggak seret di diri kalian, ya udah, kalian bilang enggak. Jangan karena aduh nggak enak, aduh nanti aku ngecewain dia. No, mulailah self love, tinggikan itu, tapi jangan terlalu tinggi. Jadi yang sedang-sedang saja. Taunya sedang-sedang saja gimana? Kalian yang bisa ngukur. Karena kalian, mental health kalian itu semua dari kalian. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Boleh kembali ke moderator. Boleh di next. Terima kasih Kak Amel buat ilmunya. Terima kasih banyak, Kak. Aduh, kelamaan nih kayaknya. Untuk selanjutnya, tanya jawab. Mungkin teman-teman yang mau bertanya ke Kak Amel bisa raise hand, terus open cam dan open mic ya. Thank you teman-teman, Melisa dan teman-teman, Winda dan ngomong-ngomong menulis, sebenarnya aku juga suka nulis loh Kak, tapi iya, kadang di tengah jalan suka itu loh namanya kena writer block, Kak. Nggak ada ide lagi itu Kak. Bener. Oke. Kalau hubungannya sama writer's block ya, sebenarnya semua penulis tuh juga loh kayak gitu. Bahkan ketika kita nih writer's blocknya ini mau nggak mau emang harus dihapus. Karena kalau saya sendiri, karena udah nulis, biasanya punya editor yang mengejar. Udah belum, kayak kalian dikejar dosen gitu. Nah, itu mau nggak mau emang harus nulis. Tapi imbasnya adalah ketika writer's block itu kalian libas aja tanpa kalian selesaikan, makasih Nenden. Tanpa kalian selesaikan, itu nanti hasilnya ke tulisannya kalian. Tulisannya jadi keburu-buru. Tulisannya jadi nggak sesuai sama diri kalian yang sebenarnya. Jadi tipsnya adalah teman-teman, nah itu. Ketika kalian nggak tahu lagi mau nulis apa, letakkan dulu. Bisa dikembalikan ke slide pertama katanya. Letakkan dulu kalau memang nih Rindang lagi nulis, teman-teman lagi writer's block, atau nggak tahu nih lanjutnya bab 1 apa, silahkan letakkan dulu. Teman-teman lihat dulu ke diri teman-teman, atau mungkin mau main dulu. Istilahnya kalau dulu sih, kalau Kamel ya, zaman belum pandemi ini ya, suka main ke Gramet, meskipun nggak beli buku, tapi suka lihat-lihat buku apa yang baru, buku apa yang kayaknya asik nih dibaca sinopsisnya di sana sedikit-sedikit. Untuk apa? Untuk nyemangatin. Ini loh kalau aku nggak writer's block itu, buku aku udah di sini nih.
udah dipajang nih di sini, harusnya cuan aku udah lebih gede. Nah, itu salah satu motivasi. Karena kan kita ini ya hidup kuliah, sekolah, ya apa sih selain cari ilmu, cari kebaikan, ya kita cari duit juga teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman, temukan kenapa kalian sampai writer's block. Kalau udah nggak ketemu, puyeng banget, letakkan, tidur siang, udah nanti kalian ketemu lagi kok. Gitu Rindang. Terima kasih buat Kak Amel tipsnya. Nih mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nih, boleh langsung raise hand, terus open mic atau bisa Suka lewat banget chat. rumah Bu novel. Nah ini Q&A-nya boleh open mic, boleh dong Nisa, ini ada yang tanya. Udah ada yang raise hand? Silahkan Dava. Terima kasih moderator, mohon maaf Kak, nggak bisa hidupin kameranya karena kalau hidupin kameranya nanti putus-putus suaranya Kak. Mungkin perkenalan dulu, nama Muhammad Dava Ferry Kak, dari Universitas Andalas Kota Padang Kak. Dapat info ini dari Instagram Kak itu. Dan sangat luar biasa yang Kak sampaikan tadi tentang healing untuk menulis. Dava juga sering kata orang kan patah hati gitu Kak itu. Patah hati sebelum berhubungan sering terjadi gitu Kak. Jadi pada waktu itu Dava coba aku kayak babi. Dava coba healingnya tuh untuk menulis Kak gitu kan. Udah Dava tulis gitu kan. Tapi kadang Dava baca lagi tulisan Dava tuh kayak lebay gitu Kak. Insecure dengan tulisan sendiri Kak, sehingga Dava delete lagi itu Kak, semua tulisannya gitu. Jadi kalau menurut Kak gimana solusinya agar gak insecure dengan tulisan sendiri gitu Kak? Balikan Kak. Terima kasih Dava. Ini langsung dijawab ya Rindang. Silahkan Kak, boleh langsung dijawab. Oke. Jadi gini, Dava terima kasih loh udah mau bagi pengalaman tentang patah hati sebelum terjadi hubungan. Istilahnya gini mantan calon gebetan ya. Nah, teman-teman di sini Dava juga ketika mau nulis terus udah nulis ternyata dibaca lagi ngerasa insecure. Nah, coba untuk teman-teman yang ngerasa kayak gini, silahkan tanya dulu ke diri kalian nih Dava, kamu juga. Kira-kira kamu menulis ini untuk kamu posting atau untuk simpenan di laptop? Satu itu. Ketika kamu menulisnya, misalnya kamu menulisnya untuk diri kamu sendiri, kamu rasa itu nggak perlu kamu insecure. Karena apa? Kamu ngerasa lebay kayak gini. Nggak apa-apa. Karena itu nggak ada hubungannya dengan istilahnya nggak ada hubungannya dengan eksternal. Kalau kamu ngerasa diri kamu lebay ini ngapain, tapi tanyakan ke diri kamu, dengan menulis ini apakah aku sedikit terobati patah hati aku? Kayak gitu. Kalau iya lanjutkan. Kalau misal Kak aku nulis lebay gini ternyata aku masih patah hati, masih jengkel sama gebetan aku. Nah, itu yang kamu harus ketahui lagi adalah selain nulis berarti apa lagi ya? Mungkin dengan menulis nggak full nih aku bisa healing, karena sekali lagi banyak cara untuk healing selain nulis. Terus yang kedua, kalau Dava nulisnya buat diposting, entah itu di second account misalnya atau di akunnya sendiri, di blog dan lain-lain, dilihat dulu apakah tulisan aku mengandung melanggar sara. Nah ini lebih berat nih, melanggar suku, agama, ras, kayak gitu. Ketika sesuatu itu masuk dalam dunia digital, teman-teman harus hati-hati. Selain ada undang-undang ITE, kita juga ada yang namanya culture ya, budaya yang harus kita jaga. Apakah tulisan aku itu menyinggung budaya lain, agama lain, atau kita kan nggak tahu ya. Mungkin kita punya gebetan mungkin beda agama, ini sensitif sih. Gebetan itu menyakiti, terus kalian jadi jengkel sama suatu agama dan kalian luapkan ke tulisan dan kalian posting. Suatu hari kita nggak tahu kapan viralnya, tiba-tiba viral aja, tahu-tahu 10 tahun ke depan viral, misalnya kalian yang nulis udah lupa tapi ada di website kalian. Siapa tahu kalian 10 tahun ke depan jadi orang sukses, terkenal misalnya. Terus itu tulisan up lagi, wah itu kalian hancur teman-teman hanya karena satu kesalahan, yaitu tulisan yang tidak kalian matangkan untuk kalian posting. Itu sih kalau tipsnya Dava. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga membantu. Bagaimana Dava, sudah terjawab pertanyaannya?
Sudah puas dengan Makasih jawaban? banyak Kak Amel untuk jawabannya. Udah Kak. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Kak, ada pertanyaan di kolom chat nih. Gimana? Kak, bagaimana caranya nentuin judul yang akan dipakai ya? Terkadang aku udah bisa nemuin alur sama tema cerita. Tapi untuk nentuin judul itu susah banget. Tuh gimana Kak solusinya? Oke. Terima kasih ya pertanyaannya. Untuk judul teman-teman, kalau ini untuk judul kalian ngajuin ke penerbit, biasanya nih ada bocoran dikit sih. Bocorannya adalah judul itu kalian bikin nggak usah susah-susah gitu. Ya pokoknya ini aja sesuai sama diri kalian. Karena apa? Begitu penerbit itu cocok sama karyanya kalian, biasanya penerbit itu ya baca 3 chapter pertama, 3 bab pertama tulisan kalian, kalau itu novel. Nah, kalau udah cocok, nanti penerbit itu kadang-kadang editornya nyariin judulnya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah fokus ke judul. Kalau itu untuk komersil tujuannya. Kalau untuk nggak komersil nih, misalkan mau diposting sendiri, nggak ada judul, kamu pakai judul yang eye-catching sama gini, eye-catching nggak susah diucapkan dan relevan sama tren. Kalau aku sih gitu. Kenapa? Karena kadang kan kita nulis, ada nggak sih keinginan hati kalian tuh pengen suatu saat tulisan aku dibaca banyak orang, pasti pengen lah. Nah, jadi tentukan kata-kata yang banyak dipakai gitu. Nah, itu kembali lagi sih dengan stylenya kalian kayak gimana. Mau judulnya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, judulnya pakai bahasa Jawa pun nggak apa-apa. Nah, itu tergantung sama kembali ke tujuannya kalian. Mau komersil atau mau enggak, terus sasaran pembacanya siapa. Udah kalau kalian ini bikin novel remaja tapi judulnya terlalu berat, misalnya apa ya kalau yang terlalu berat tuh? Kayak misalnya rembulan di sungai yang sunyi. Nah, itu kan sedikit boring ya, sedikit membosankan untuk anak-anak milenial yang apa sih novel kayak gitu. Nah, beda lagi kalau target kalian mungkin dewasa muda atau mungkin dewasa, kalian bikin judul yang kayak gitu, it's okay. Harus kembali ke situ teman-teman. Sekali lagi kita baca, kalau kita mau posting, pasti ada harapan sedikit dong untuk tulisan aku dibaca, diterima masyarakat. Kayak gitu sih, semoga membantu. Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Amanda, Kak. Iya. Mau tanya, tadi kakak bilang kalau tidak boleh bikin karakter yang jahat banget atau baik banget. Kalau boleh tahu menurut kakak itu kenapa? Bukankah kalau menulis fiksi itu bebas berimajinasi? Jadi tidak ada batas dengan bagaimana gambaran karakter yang akan dibuat. Coba Kak dijawab, silahkan. Oke, makasih pertanyaannya luar biasa loh. Bener, fiksi itu tidak ada batasnya teman-teman. Tapi kalau hubungannya nanti misalnya kalian mau jual ke penerbit ya, nah biasanya itu karakter yang manusiawi itu lebih banyak diminati. Nah ini kembali lagi teman-teman tujuan menulisnya untuk apa. Ini salah satu tips dan trik tembus ke penerbit. Karena teman-teman ketika karakter kalian manusiawi itu biasanya lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari, itu lebih gampang diterima. Apalagi untuk pembaca-pembaca remaja ya, yang mereka tuh kayak ketika kalian kasih cerita yang terlalu jelimet, istilahnya bukan jelimet sih, yang terlalu banyak hikmah yang harus dipetik, kadang-kadang tanpa Kak Amel merendahkan ya atau meremehkan, kadang-kadang mereka tuh suka belum nyampe gitu untuk membuat kita bisa gitu loh untuk hikmahnya diambil. Kecuali kalau kita harus tulis dengan jelas hikmah yang diambil dalam pesan moral dalam cerita ini adalah, nah itu biasanya karakter atau sifat pembaca muda itu kayak gitu. Mereka suka sesuatu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Beda lagi kalau pembacanya udah pembaca dewasa ya. Pasti banyak banget yang mereka pikirkan. Seperti itu sih. Ini hubungannya dengan ini ya, lagi-lagi dengan laku enggaknya sebuah tulisan secara komersil kayak gitu. Tapi kalau hubungannya dengan kamu nulis, kamu ciptakan suasana ya, apa namanya, suasana kayak ya aku nulis, aku healing, aku nulis sampai nangis kayak gitu. Silahkan. Mau ceritakan orang sejahat apapun, silahkan. Gitu. Lagi-lagi sih ini semua bukan sesuatu yang pasti karena kita tahu ya setiap orang berkembang kayak gitu. Wah, jawaban yang luar biasa sekali. Terima kasih Kak Amel.
Gimana nih teman-teman, udah dapat insight belum? Mungkin habis dari sini termotivasi buat menulis dan menciptakan novel kayak Kak Amel, novel yang jadi mungkin ada banyak cara buat self healing ya. Salah satunya dengan menulis. Menulis tuh mungkin bisa menyembuhkan dan nanti bisa membawa manfaat buat diri kita dan orang lain. Sebelum mungkin Kak Amel ada sepatah dua kata sebelum kita menutup kegiatan hari ini. Oke, sepatah katanya apa ya? Mungkin ini aja sih mau bilang, kalau ketika kita punya masalah, kita jangan keburu nyalain orang lain. Lihat ke diri kita. Bukan berarti kita mau nyalain diri kita, tapi lihat ke diri kita buat apa? Buat kita nentuin reaksi kita ketika kita punya masalah. Apakah marah itu perlu? Apakah teriak-teriak itu perlu? Apakah negosiasi itu perlu? Kayak gitu sih. Itu aja teman-teman. Karena kalian kalau ada masalah langsung nomor 1 diutamakan emosionalnya, emosinya. Itu nanti kalian nggak akan dapat solusinya. Karena intinya dari masalah adalah kita cari solusi, jangan masalah ditambahin masalah lagi. Kayak gitu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Amel buat ilmu dan waktunya. Sebelum kita akhiri, boleh kita foto bareng buat teman-teman bisa open cam? Oke, minta tolong slide 4 ini, Winda katanya. Ya udahlah. Terima kasih. Ayo open cam. Nanti Winda kalau butuh PPT-nya boleh loh minta. Boleh kan ke panitia minta PPT-nya? Dikasih nggak sih? Materinya? Oh iya, nanti di-share aja ke teman-teman misal mau dibaca-baca lagi. Iya, sama-sama. Ayo nih, masih banyak yang belum on cam. Rahma juga keren. Bisa aku mulai ya untuk sesi fotonya. Amin. 1, 2, 3. Slide 2 ini ada beberapa slide. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman dan Kak Amel. Terima kasih. Teman-teman yang mau add Instagram boleh loh, nanti di fallback juga. Fallback. Sekali lagi terima kasih buat Kak Amel karena udah menyempatkan waktunya. Teman-teman. Untuk memberi ilmu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi bermanfaat ya teman-teman. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Boleh live. Boleh live ya? Terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih. Thank you, Kak. Thank you. Pamit dulu ya. Thank you Kak.